Shalom. Shalom semua. Apa kabar nih keluarga New Life hari ini? Saya percaya kita bisa lebih baik lagi, amin. Apa kabar nih keluarga New Life hari ini? Luar biasa, dahsyat dan mantap. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita minggu ini kita akan belajar ya, sesuai dengan tema di bulan Oktober adalah bertumbuh dalam kesempurnaan Kristus ya. Bertumbuh dalam kesempurnaan Kristus. Pada saat mungkin kita baca ya, mungkin kita dengar tema bertumbuh dalam kesempurnaan Kristus. Pada saat kita melihat bahwa bertumbuh, saat ini bertumbuh ini bukan berbicara bertumbuh yang tidak ada tujuannya. Bertumbuh ini berbicara bukan bertumbuh suka-suka kita, bukan bertumbuh menurut keinginan kita. Tapi di sini kita sama-sama belajar untuk bertumbuh dalam kesempurnaan Kristus. Kalau kita lihat kata kesempurnaan Kristus, kalau kita bisa bertumbuh dalam kesempurnaan Kristus, seringkali kita mikir, saya pun mikir gitu ya, pada saat saya merenung, bagaimana kita bisa bertumbuh dalam kesempurnaan Kristus seperti itu ya? Mungkin enggak, kita orang yang seringkali kita mencap kehidupan kita orang yang terbatas. Mungkin kita orang yang nggak bisa apa-apa. Apa mungkin sih kita bisa bertumbuh dalam kesempurnaan Kristus? Benar ya? Saya ini orang yang penuh dosa, Bu. Saya ini mungkin kadang-kadang hari ini benar, mungkin besok-besok bisa nolak kayak gitu, besok bisa ngeheng. Apakah saya bisa bertumbuh dalam kesempurnaan Kristus? Kalau kita lihat kesempurnaan Kristus, itu luar biasa ya. Kristus itu sempurna. Kita belajar untuk bertumbuh dalam kesempurnaan Kristus, berbicara segala sesuatu di dalam kehidupan kita, kita bertumbuh sebagaimana Kristus sempurna di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa bertumbuh sempurna? Bapak Ibu tahu, kalau Dia yang sempurna ada dalam kehidupan kita. Amin. Dia ada dalam kehidupan kita. Yang sempurna ada dalam hidup kita. Amin. Mari kita katakan sama-sama, yang sempurna ada dalam hidupku. Kalau yang sempurna ada dalam hidup kita, kira-kira bisa nggak ya kita bertumbuh menjadi sempurna? Bisa nggak? Tentu saja tidak ada yang mustahil dalam Tuhan. Amin. Karena Dia ada di dalam kita, Dia yang sempurna di dalam kita, sehingga kita disempurnakan di dalam Dia. Dan tentu saja ini bukan karena kita yang sempurna, bukan karena kita yang hebat, bukan karena kita yang bisa, tapi karena yang sempurna itu ada di dalam kita, sehingga membawa kita bisa bertumbuh di dalam kesempurnaan Kristus. Amin, Bapak Ibu ya. Dan tentu saja kalau kita bilang bertumbuh dalam kesempurnaan Kristus, itu meliputi bukan cuma oh ya saya bertumbuh dalam hal tertentu saja seperti itu, enggak. Kalau dibilang bertumbuh dalam kesempurnaan Kristus, berbicara bertumbuh dalam segala hal dalam kehidupan kita. Amin. Baik itu dalam pikiran, baik itu dalam perasaan, baik itu dalam tindakan, kita bisa bertumbuh dalam kesempurnaan Kristus. Jadi kita sama-sama tahu ya bahwa kita bisa bertumbuh karena Dia yang sempurna ada dalam hidup kita ya. Dia yang sempurna ada dalam hidup kita, sehingga kita boleh disempurnakan di dalam Dia. Bukan karena kita, tapi karena Dia. Amin. Bukan karena kita, hanya karena Dia. Terus bagaimana dengan bertumbuh? Kira-kira apakah kita sudah menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh? Sudah belum Bapak Ibu kira-kira? Pastinya sudah ya. Minimal bertumbuh secara fisik. Amin. Kalau kita nggak bertumbuh, semua di sini akan terus menjadi bayi-bayi nih. Secara fisik jadi bayi-bayi seperti itu ya. Karena setiap hari kita mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan. Pada saat saya merenung ya, kalau ada kata bertumbuh ya, itu adalah pilihan kita. Apalagi bertumbuh secara rohani ya. Adalah pilihan kita mau bertumbuh atau enggak. Memang yang memberi pertumbuhan adalah Tuhan. Tapi juga dibutuh respon kita. Apakah kita mau melangkah? Apakah kita mau maju untuk apa? Untuk kita bisa bertumbuh. Apakah kita mau meningkatkan kapasitas kita untuk bertumbuh dalam kesempurnaan Kristus? Dia tidak pernah memaksa. Benarnya Dia tidak pernah memaksa. Ayo Pius, ayo bertumbuh di dalam aku. Ada bertumbuh. Tentu saja kerinduan Tuhan adalah melihat semua anak-anaknya bertumbuh di dalam Dia. Tapi Dia adalah Allah yang begitu baik. Dia nggak pernah memaksa kita. Tentu saja, tapi Dia pengen nih semua bertumbuh, semua sudah Dia berikan. Masa sih semua sudah dikasih terus kita nggak bertumbuh? Itu adalah tanggung jawab kita ya. Jadi kalau kita bilang
bertumbuh atau tidak. Ya, kalau kita bilang tidak bertumbuh berarti apa, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita tidak bertumbuh artinya kita mati ya. Tidak bertumbuh berarti mati. Jadi pada saat saya merenungkan gini, Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk hidup untuk bertumbuh. Apakah ada nih makhluk hidup yang tidak bertumbuh? Ada nggak kira-kira? Pasti semua makhluk hidup mengalami yang namanya pertumbuhan. Kalau makhluk hidup tidak bertumbuh berarti artinya mati ya. Artinya mati, tidak melakukan apa-apa, tidak berdampak apa-apa, dan diam aja, statis, tidak melakukan apa-apa. Nah, Tuhan pada saat menciptakan manusia, Dia menciptakan manusia menjadi suatu pribadi yang bertumbuh ya. Karena kita hidup, kita pasti bertumbuh. Segala sesuatu yang hidup pasti mengalami yang namanya proses pertumbuhan. Ya, seperti setiap kita di sini, Bapak Ibu Saudara, kan nggak mungkin langsung lahir, langsung besar seperti ini ya. Apakah ada? Langsung lahir, langsung bisa kemana-mana, langsung bisa bekerja? Tentu saja tidak ya. Setiap kita, awal kita lahir, kita menerima asupan makanan, menerima dukungan dari orang tua, dididik, dirawat, dipelihara, akhirnya kita bisa bertumbuh seperti sekarang ya. Jadi bertumbuh itu tidak berbicara langsung ya. Tetapi bagaimana dengan tidak bertumbuh? Orang yang tidak bertumbuh, saya mencatat di sini adalah orang yang mati, orang yang tidak berubah, tidak melakukan apa-apa, orang yang tidak berguna, orang yang tidak bergerak dan tidak ada kegiatan. Seorang Kristen pasti pasti didorong, dipacu untuk bertumbuh. Nah, Bapak Ibu pernah lihat kolam arus? Pernah tahu kolam arus? Kolam arus di kolam renang ya. Kalau Bapak Ibu belum pernah lihat, nanti ke waterpark besi di sana ya. Di sana ada namanya kolam arus. Jadi kolam arus itu ada satu kolam yang melingkar begini, terus ada arus di dalamnya, bukan kayak kolam renang biasa. Jadi kalau kita berdiri, kalau kita tidak melakukan apa-apa, otomatis kita akan bergerak mengikuti arus dalam kolam arus itu. Umpamanya ini ada kolam arus, saya berdiri dan saya tidak melakukan apa-apa. Saya cuma berdiri, akhirnya saya akan ikut arusnya ke arah sana ya. Biasanya arusnya kan cuma satu. Ke arah sana muter, saya akan ikut. Kalau pada saat saya merenungkan, hidup kita sebagaimana kita hidup dalam kolam arus. Kalau kita tidak bergerak, kalau kita cuma diam aja, otomatis secara nggak langsung kita akan mengikuti arus. Arus apa? Bukan arus rohani, arus yang ada di dunia ini. Kalau kita tahu sekarang dunia semakin buruk ya, dunia semakin cemar, dan arus yang ada di dunia ini cenderung melawan arusnya Tuhan. Cenderung bertentangan nih dengan kebenaran firman. Semua yang dianggap baik itu adalah, waduh itu nggak mungkin lah. Semua dianggap yang penting adalah diri kita nyaman, diri kita enak ya. Banyak hal-hal yang menentang harus kebenaran firman. Jadi kalau di dalam kolam arus, kalau kita cuma berdiri aja, kita tidak melakukan apa-apa, kita akan ikut kolam arus. Tapi yang dilakukan bagaimana kita bisa mengatasi arus itu? Umpamanya nih kita mau berenang melawan arus yang ada di kolam arus, otomatis kita harus bergerak, kita harus berenang dan melawan arus itu, sehingga kita bisa mencapai nih satu titik yang mau kita capai. Tapi kalau kita cuma berdiri aja, kita akan ngikutin arus dunia yang akan membawa kita ya tentunya pada kebinasaan gitu ya. Jadi bagaimana kenapa kita harus bertumbuh, kita harus bergerak, kita harus kita harus melakukan sesuatu sehingga kita tidak mengikuti arus dunia yang akan membawa kita ke ketidakpastian, kecemaran, dan berbagai hal-hal yang enggak benar ya. Jadi kita belajar sama-sama ya, bagaimana nih kita bisa hidup bertumbuh dalam kesempurnaan Kristus ya. Kalau kita mau bertumbuh itu ada dua. Yang pertama adalah bertumbuh secara fisik, yang kedua adalah bertumbuh secara rohani. Kalau bertumbuh secara fisik, kita sama tahu seseorang yang lahir secara fisik seperti itu ada baby Gwen ya. Baby Gwen itu pertama saya lihat waktu dia lahir kecil banget. Ternyata sekarang mungkin sudah 10 bulan ya, sudah sekitar 10 bulan, 8 bulan ya. Dia sudah lucu banget, sudah berat, sudah bertumbuh, sudah pintar seperti itu. Setiap kita pasti mengalami pertumbuhan fisik ya, mau nggak mau. Karena apa? Bisa bertumbuh. Kalau seperti baby Gwen, karena dia dikasih minum susu nih sama si maminya ya. Pada saat sudah umur 6 bulan,
dia sudah diberi bubur seperti itu, biar bisa mengalami pertumbuhan. Jadi itu adalah proses yang tidak bisa kita pungkiri ya. Kalau bertumbuh secara fisik, kita berikan asupan makanan yang bergizi untuk membuat kita bertumbuh. Apakah ada Bapak Ibu pernah lihat orang yang lahir langsung jadi gede? Pernah nggak? Tentu saja tidak pernah ya. Ada orang lahir langsung besar gitu ya. Tentu saja dia mengalami pertama bayi, terus balita, akhirnya remaja, dan seperti sekarang ini kita menjadi dewasa ya. Itu adalah pertumbuhan yang tidak pernah pertumbuhan adalah yang harus kita lalui. Yang mau nggak mau kita harus bertumbuh secara fisik. Tetapi pada saat saya merenungkan, ada juga orang yang tidak fokus, yang hanya fokus pada pertumbuhan fisik doang. Yang menjadi pertumbuhan fisik difokus, saya harus makan 1 hari 5 kali biar saya cepat gede, seperti gitu ya. Saya harus makan yang bergizi biar tubuh saya sehat. Tapi adakah orang-orang percaya, mereka mulai memikirkan, mereka mulai memfokuskan pada pertumbuhan rohani? Seringkali kan orang-orang percaya mereka cuma ya makan jasmani biar kita bertumbuh, biar kita sehat, minum vitamin nih biar otaknya encer, biar mikirnya cepat, seperti itu. Tapi adakah orang-orang Kristen mereka mulai mikir bagaimana dengan pertumbuhan rohani? Apakah ada orang mulai mikir memberi asupan rohani untuk pertumbuhan rohani di luar dari kehidupan jasmani ya? Jadi pada saat kita ngomong bertumbuh pertumbuhan fisik, itu berbicara makanan yang kita makan seperti itu. Tapi bagaimana dengan pertumbuhan rohani? Apakah cukup umpamanya nih kita ibadah di hari Minggu, berarti kan kita menerima nih makanan rohani berupa firman. Kalau pertumbuhan rohani kita cuma makan firman yang menjadi asupan kerohanian kita 1 minggu 1 kali, kira-kira kita bisa bertumbuh normal nggak Bapak Ibu? Enggak? Tentu saja kurang banget ya. Kurang. Kalau cuma 1 minggu sekali kita cuma menerima makanan rohani, sementara kehidupan jasmani kita, pertumbuhan jasmani kita memerlukan asupan 1 hari 3 kali makan untuk kita bisa bertumbuh secara fisik. Tetapi bagaimana dengan kehidupan rohani? Adakah kita mulai memikirkan, kita mulai terganggu nih, kita mulai terfokus nih, iya, saya harus mengalami pertumbuhan rohani. Kehidupan rohani saya harus diberi makan. Yang dimakan itu apa? Bukan kita mencari makanan rohani apa, tapi adalah firman Tuhan gitu ya. Kita mulai membiarkan kehidupan rohani kita diberi asupan firman, sehingga yang bertumbuh cuma bukan fisik aja, tapi juga rohani kita yang bertumbuh. Itu hal yang penting ya. Kita lihat banyak orang mereka bertumbuh secara fisik, tapi bagaimana dengan kehidupan rohani? Adakah dia memang memberikan asupan rohani buat kehidupan rohani? Atau ya sudah, yang penting makan, tumbuh cuma 5%, tumbuh sedikit, ya sudahlah. Yuk kita mari sama-sama ya, kita memberi makan pada kehidupan rohani kita ya. Jadi pada saat kita bertobat ya, saat itu kita menjadi bayi-bayi rohani, benar ya? Pada saat kita bertobat, kita menjadi bayi-bayi rohani. Setelah itu kita perlu dukungan, kita perlu asupan gizi yang berupa firman ya, yang berupa firman untuk kita bisa bertumbuh secara rohani. Jadi kalau pertumbuhan rohani itu sama dengan pertumbuhan jasmani, tidak serta-merta langsung menjadi dewasa secara rohani, tapi perlu yang namanya proses. Perlu yang namanya asupan gizi yang dalam hal ini adalah firman untuk kita bisa bertumbuh dalam kesempurnaan Kristus. Kalau beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar ya, ada fase-fase ya, ada fase anak-anak, ada fase orang muda, dan ada fase bapak-bapak ya. Nah, itu pun fase-fase pertumbuhan. Tidak mungkin seseorang langsung menjadi anak muda tanpa melalui fase anak-anak ya. Jadi pertumbuhan itu bertahap ya. Jadi pada awal kita bertobat, kita menjadi bayi rohani. Seiring dengan waktu, kita menerima asupan rohani, kita menerima firman yang akan membuat kerohanian kita bertumbuh ya. Yang membuat kerohanian kita bertumbuh. Jadi bukan cuma dari jadi bayi aja seperti itu. Jadi hari ini kita akan belajar ya. Kita sama-sama belajar bagaimana bertumbuh di dalam kesempurnaan Kristus dari 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 8 ya. Yang akan kita lihat dulu. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 8.
Mungkin ayat ini sering ya kita baca ya. Mungkin sudah berapa kali, saya juga berapa kali sudah saya dengar kebenaran firman dari 2 ya. Di ayat 3 dikatakan, 2 sudah yakin? 2 Petrus 1 ayat 3 dikatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna, dikatakan ya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan, coba kita lihat ya, telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Sama-sama. Jadi di ayat ketiga dikatakan karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan. Ya, telah menganugerahkan itu berarti sudah, ya kan? Sudah menganugerahkan. Telah menganugerahkan kepada kita apa? Segala sesuatu yang berguna untuk apa? Hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Kalau Bapak Ibu punya TSI-nya ya, TSI-nya itu luar biasa banget, dia lebih jelas dikatakan gini. Dengan kuasanya sendiri, dikatakan di TSI itu, dengan kuasanya sendiri. Jadi pada saat saya baca ternyata dengan kuasanya Allah sendiri, bukan kuasanya orang lain, bukan kuasanya tetangga, bukan kuasa roh-roh yang lain, tetapi dengan kuasa Allah sendiri, Allah sudah memberikan kepada kita. Dikatakan dengan kuasa Allah sendiri, dikatakan Dia sudah memberikan kepada kita. Apa dikatakan? Segala sesuatu. Segala sesuatu berbicara semuanya ya, segala sesuatu semuanya ya kan, bukan berbicara seperempat, setengah, enggak, semuanya. Dikatakan segala sesuatu yang apa? Kita butuhkan. Luar biasa ya. Ternyata dengan kuasa Allah itu, Dia sudah kok memberikan kepada kita semua yang kita butuhkan ya. Ini kata firman ya. Semua yang kita butuhkan untuk apa? Menjalani hidup yang sesuai dengan kehendaknya. Dikatakan ya. Untuk menjalani semua hidup yang sesuai kehendak. Ini luar biasa banget ya. Jadi dari ayat ini kita tahu bahwa Allah sudah menganugerahkan segala sesuatu, semua yang kita perlukan untuk apa? Untuk kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau yang menjadi pertanyaan saat ini, bagaimana saya bisa hidup dalam kehendak Tuhan? Saya nggak mampu, saya nggak bisa, saya masih A, B, C, D. Tapi kebenaran firman dikatakan Dia sudah memberikan kita segala sesuatu yang kita perlukan. Dia sudah memberikan. Adakah kita menyadari bahwa segala sesuatu sudah Dia berikan kepada kita? Semuanya. Kalau kita nggak mengambil, kalau kita nggak percaya, sangat disayangkan. Benar ya? Kalau kita nggak percaya, ya sudah, saya cuma ngambilnya 10%, itu ya nggak urusannya kita. Tapi Dia sudah memberikan semuanya, segala sesuatu. Anggap sering dipakai perumpamaan, bahwa suatu hari nih saya ngajak si Jos makan padang ya. Biasa kan kalau padang itu ada yang namanya makan apa ya? Saji ya. Kalau saji semua makanan dikeluarin gitu ya, dalam bentuk piring-piring kecil, semua menu dikeluarin dan memenuhi meja. Entah itu makan 2 orang, entah itu makan 10 orang, meja itu dipenuhi dengan segala masakan yang ada gitu ya. Namanya saji kalau di padang. Ayo Jos, makanlah apa yang kamu pengen, semuanya tuh ada di meja ini. Tapi Jos ini, dia ini sungkan-sungkanan gitu ya, sungkan-sungkanan. Ya sudah Bu, ya. Ternyata setelah selesai saya lihat, ternyata Josnya cuma makan apa? Makan telur dadar aja sama tahu tempe, seperti itu. Padahal di meja itu ada ayam rendang, ada ikan, macam-macam deh, semua ada. Tapi Jos ini sungkanan. Sudahlah, tahu tempe aja cukup seperti makanan sehari-hari. Loh. Jadi yang rugi siapa? Saya sudah menyediakan, saya sudah memberikan semuanya yang terbaik nih. Dalam restoran Padang itu semua disajikan di meja. Tapi ternyata Jos ini cuma makan telur tahu tempe seperti itu. Ya nggak masalah bagi saya. Tetapi sayangnya di Jos, dia cuma menikmati telur tahu tempe. Padahal saya sudah bilang boleh makan apa aja Jos, apa yang kamu mau makan aja yang ada di meja. Begitu pun hidup kita. Padahal dikatakan Allah sudah memberikan segala sesuatu yang kita perlukan. Bagian kita adalah percaya dan menerima. Jangan menerima cuma 10%,
jangan menerima cuma 20%, tapi kita terima segala sesuatu sudah Dia berikan di dalam kehidupan kita. Dan yang luar biasa adalah dengan kuasa Allah sendiri ya. Dengan kuasanya sendiri Dia memberikan segala sesuatu yang berharga. Tahukah Bapak Ibu, selain segala sesuatu yang sudah Dia berikan dalam kehidupan kita, yang paling berharga pun, yaitu anaknya sendiri pun sudah Dia berikan buat kita. Benar ya? Yang paling berharga pun sudah Dia berikan. Terus kalau yang paling berharga sudah Dia berikan, masa sih yang lain-lain tidak Dia kasihkan? Anak adalah yang paling berharga, benar ya? Kalau Bapak Ibu yang punya anak, mungkin kita punya 10 rumah, tapi dibandingkan dengan satu anak, tentu saja anak itu lebih berharga daripada 10 rumah yang kita punya. Kalau anak aja Dia sudah kasihkan, masa sih segala sesuatu Dia tidak kasih ke kita? Dikatakan segala sesuatu Dia kasihkan, dan luar biasa dikatakan Dia berikan kepada kita untuk apa? Untuk kita menjalani hidup sesuai dengan kehendaknya. Kehendaknya ya Bapak Ibu, bukan kehendak kita ya, kehendaknya. Kadang-kadang kita, ya saya menerima segala sesuatu untuk hidup sesuai dengan kehendak saya, bukan kehendak kita, tetapi kehendak Dia ya. Terus yang berikutnya lagi, pada saat kita bingung ya, kadang-kadang kita ngehang, kita bingung gimana sih kita mau hidup sesuai dengan kehendaknya. Ingatlah firman ini, ingatlah ayat ini, bahwa segala sesuatu sudah Dia berikan buat setiap kita. Jadi kita tidak perlu khawatir, bagian kita percaya dan menerima semua yang terbaik daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan lagi di ayat keempat. Dikatakan dengan jalan itu ya, dengan jalan itu maksudnya dengan kuasa yang sudah Dia berikan ya, dengan kuasanya itu Ia telah, lagi-lagi dikatakan telah ya, bukan akan ya, Dia telah menganugerahkan kepada kita apa Bapak Ibu? Janji-janji yang berharga, bukan janji-janji yang abal-abal, bukan janji-janji yang KW, bukan janji-janji yang kalau ingat ditepati, kalau nggak ingat lupa ya. Kadang-kadang kita manusia seperti itu ya. Janji kalau ingat ya, kalau lupa aduh maaf ya, saya lupa, seperti itu ya. Tapi Tuhan nggak pernah lupa. Dikatakan janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi dari sini kita belajar bahwa janji-janji Allah adalah janji yang terbaik, janji yang berharga, dan janji yang sangat-sangat besar, lebih daripada apa yang pernah kita pikirkan. Amin Bapak Ibu. Luar biasa, itu janji-janji Tuhan gitu ya. Jadi kalau kita cuma tahu doang, tapi kita nggak mau hidup dalam janji-janjinya itu, Tuhan mah nggak pernah rugi. Yang rugi adalah kita. Kita kan ya sudah cuma tahu doang, tapi nggak pernah menikmati. Ya berikutnya lagi kita lihat lagi. Berikutnya di ini, dari sini ya saya menyimpulkan ini. Dari sini saya menyimpulkan dengan kuasa Tuhan, semua yang kita perlukan untuk hidup dalam kehendaknya, janji-janji berharga dan sangat besar sudah ada dalam kita, sehingga kita tidak terikat lagi dalam segala macam dosa ya. Kita tidak terikat lagi dalam segala macam dosa. Coba kalau Bapak Ibu lihat di ini ya, di TSI-nya ya, mungkin nggak ada TSI ya di sana ya. Kalau Bapak Ibu lihat di TSI-nya dikatakan, karena melalui janji-janji Allah, kita menerima roh Allah sendiri dan menjadi bersatu dengan Dia. Jadi karena janji Allah itu, kita menerima roh Allah dan menjadi bersatu dengan Dia. Dikatakan dengan begitu, pada saat kita bersatu dengan Dia, dikatakan kita tidak terikat lagi dengan segala macam dosa yang disebabkan oleh keinginan-keinginan kita yang jahat. Dan luar biasa, dikatakan kita tidak terikat lagi dengan segala macam dosa. Bukan cuma dosa tertentu, bukan cuma dosa yang setengah-setengah, tapi dikatakan kita tidak terikat lagi dengan segala macam dosa yang disebabkan oleh keinginan-keinginan kita yang jahat ya. Jadi pada saat ada kuasa Tuhan dalam hidup kita dan Dia menganugerahkan janji-janji yang berharga dan sangat besar buat kita, dan juga selain itu kita juga menerima Roh Kudus, dan Roh Allah ada dalam kehidupan kita yang membuat kita
tidak terikat lagi dalam segala macam dosa. Perjanjian Tuhan, segala macam dosa dan membuat kita tidak terikat lagi, dan tentunya pada saat kita tidak terikat lagi, kita hidup dalam kemerdekaan di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Jadi pada saat bagian kita adalah kita percaya dan kita menerima janji-janji Tuhan gitu ya. Kita menerima janji-janji Tuhan. Jangan cuma kita hidup dengan pemikiran kita sendiri, dengan asumsi kita sendiri. Oke, kita lanjutkan lagi di ayat kelima. Jadi 2 Petrus 1 ayat kelima dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sampai di sana ya. Jadi di ayat kelima yang kita sama-sama belajar ya. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Pada saat saya baca justru karena itu menunjukkan tanggapan kita orang percaya terhadap janji Tuhan. Tuhan sudah kasih janji nih, janji yang berharga, janji yang sangat besar. Oleh karena itu kita harus sungguh-sungguh berusaha gitu ya. Kalau dikatakan sungguh-sungguh itu berarti melakukan dengan sepenuh hati, benar ya. Kalau sungguh-sungguh berarti melakukan sepenuh hati, bukan melakukan dengan kekuatan kita 50%, bukan melakukan kekuatan kita yang 70%, tapi dikatakan sungguh-sungguh melakukan dengan sepenuh hati, tidak asal-asalan dan tidak main-main. Ya, kalau mana sungguh-sungguh kan kita berusaha memberi yang terbaik dengan semua kemampuan yang ada dalam kehidupan kita. Kita beri yang terbaik. Jadi luar biasa banget ya, dikatakan kita sungguh-sungguh berusaha, gitu ya, sungguh-sungguh berusaha, dan tentunya pada saat kita berusaha ada kalanya kita merasa, aduh Tuhan, bisa nggak ya? Seringkali manusia kadang-kadang ada yang hang ya. Tapi kita percaya bahwa ada Roh Kudus kok, ada Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk menolong kita. Pada saat mungkin kita merasa, aduh susah banget Tuhan, aduh kayaknya kita kekuatan kita sudah berkurang ya. Kita sadari bahwa Roh Kudus selalu ada bersama dengan kita, memberi kita kekuatan ya. Jadi pada saat ini kita lihat bahwa yang kita cuma bagian kita bukan cuma percaya, tapi bagaimana kita berusaha gitu ya. Kita berusaha untuk menghidupi janji-janji Tuhan yang sudah Dia berikan dalam kehidupan kita. Ya. Jadi dengan kata lain, kalau kita lihat ya, permulaan ini adalah baik pada saat kita percaya Yesus. Pada saat kita percaya Yesus, kita menerima keselamatan yang kekal. Benar ya? Kita percaya, kita menerima keselamatan. Tapi keselamatan itu tidak serta-merta, tidak otomatis membuat kita sempurna di dalam Dia. Ya, apakah kita selamat berarti kita sempurna di dalam Yesus? Kita belum sempurna. Dan oleh karena itu, kita harus masuk dalam proses. Ada proses nih, ada proses pembelajaran, ada proses nih. Kita harus meningkatkan kapasitas diri untuk kita bisa untuk kita bisa bertumbuh dalam kesempurnaan Kristus. Jadi jangan cuma merasa pada saat kita terima Yesus berarti kerjaan kita sudah selesai, berarti kita sudah sempurna, berarti kita sudah berstop. Enggak ya, di firman-Nya dikatakan justru karena itu, karena kita sudah menerima anugerah yang besar, justru karena itu kamu harus berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dengan sekuat tenaga, sehingga apa? Kita bisa mengalami pertumbuhan dalam kesempurnaan Kristus ya. Jadi di sini saya melihat bahwa Petrus menasehati bahwa orang-orang yang sudah lahir baru itu harus bertumbuh ya. Tidak cukup sampai lahir baru, tidak cukup sampai menerima Yesus, kita menerima keselamatan itu sangat baik, tapi perlu bagi kita untuk kita bertumbuh. Kalau kita lihat di Yakobus 2 ayat 26 dikatakan gini. Saya akan cepat ya, Yakobus 2 ayat 26 dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi pada saat kita percaya, perlu dong ada perbuatan kita, perlu dong. Tapi perbuatan itu tidak menentukan keselamatan kita. Percaya, tapi untuk
bertumbuh, kita harus belajar. Kita belajar apa? Kebenaran firman, Bapak Ibu ya. Kita belajar kebenaran firman. Jadi saya tulis di sini ada panggilan, ada kuasa ilahi, ada janji-janji Allah yang besar untuk setiap kita. Tetapi hal ini jangan dijadikan kita untuk menjadi manusia yang pasif. Jangan menjadikan kita menjadi manusia yang tidak berinisiatif. Justru karena ada janji Tuhan yang besar dalam hidup kita, seharusnya hal ini memacu kita, mendorong kita untuk kita bisa bertumbuh dalam kesempurnaan Kristus. Ya, jadi bukan cuma kita terima aja, tapi hal-hal ini kita tahu nih bahwa ada janji yang besar, ada janji yang berharga dalam hidup kita yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kita. Jadi tidak membuat kita jadi, ya diam aja lah, dengan diam nanti janji itu langsung termanifestasi dalam hidup kita. Tidak. Kita perlu yang namanya berusaha dengan sungguh-sungguh ya. Kita perlu berusaha dengan sungguh-sungguh. Kita perlu bergerak, kita perlu berinisiatif, kita perlu berubah seperti itu ya untuk mengalami pertumbuhan. Oke, mungkin kita akan lihat lagi di ayat ke-5 yang di TSI. Kalau Bapak Ibu punya ya, saya akan mengambil poin-poinnya dari TSI. Dikatakan di ayat ke-5 di TSI, oleh karena segala pemberian dan janji Allah kepada kita itu, janganlah kita sekedar percaya akan hal-hal yang dijanjikan kepada kita, tetapi marilah kita masing-masing sungguh-sungguh berusaha untuk menjalankan apa yang kita percaya itu. Jadi kita percaya, setelah itu kita diminta untuk sungguh-sungguh berusaha untuk menjalankan apa yang kita percaya itu. Terus bagaimana nih caranya? Kita sudah percaya, bagaimana nih kita menjalankan apa yang kita percaya itu? Jadi hari ini kita akan belajar 7M ya. 7M, 7 miliar ya, 7M. Yang pertama, kalau kita balik lagi ke ayat 5 tadi, caranya adalah yang pertama, hidup dengan baik. Kedua, tambahkan dengan pengetahuanmu tentang cara hidup yang bijaksana. Dan yang berikutnya Bapak Ibu bisa baca di TSI ya. Jadi poin yang pertama, bagaimana sih kita bisa bertumbuh dalam kesempurnaan Kristus? Pada saat kita terima Tuhan, kita percaya, kita menerima janji Allah yang besar dan berharga dalam kehidupan kita. Itu tidak berarti hidup kita stop sampai di sana, tapi kita berusaha untuk sungguh-sungguh berusaha kita mengisi keselamatan kita itu dengan apa? Dengan hal ini. Coba yang M yang pertama adalah memiliki hidup yang baik. Jadi M yang pertama, bagaimana kita bisa bertumbuh? Kita sudah menjadi orang percaya, kita mau bertumbuh. Yang pertama adalah memiliki hidup yang baik. Memiliki hidup yang baik, mungkin pada saat kita baru bertobat, sebelumnya hidup kita kurang baik ya. Hidup kita cemar, setiap kita pernah pasti melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Yuk, kita memiliki hidup yang baik, kita sudah percaya, kita tahu janji-janji Tuhan itu besar dalam kehidupan kita. Yang menjadi bagian kita adalah memiliki hidup yang baik. Sehingga apa? Kehidupan kita itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kehidupan kita menjadi banyak orang. Mungkin pada saat dulu kita adalah bagian orang yang kadang-kadang gini, kadang-kadang dalam perkataan kita tidak menjadi berkat ya. Dalam mulut kita keluar kata-kata yang tidak menjadi berkat bagi orang lain. Yuk kita mulai berubah. Pada saat kita tahu janji-janji Tuhan besar buat kehidupan kita, ada Roh Kudus yang menolong kita. Kita mulai memiliki hidup yang baik. Kata-kata yang kita tidak memberkati, kita mulai berubah. Kita memakai mulut kita memakai segala sesuatu yang dalam kehidupan kita untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Seringkali Bapak Ibu pada saat kita mau memulai hidup yang baik, kadang-kadang susah ya. Aduh, kita pengen melakukan hal-hal yang baik, tapi kok yang keluar adalah hal-hal yang kurang baik. Yang keluar kok di luar tidak sesuai dengan kebenaran firman. Saya percaya Roh Kudus pasti akan menolong kita. Pada saat kita mulai mau melangkah nih, tidak sesuai dengan kebenaran firman, Roh Kudus pasti mengingatkan kita, gitu ya. Elvi, apa yang kamu lakukan nggak benar seperti itu ya. Dan kita bisa bertobat dan kita bisa berubah. Jadi hal yang pertama membuat kita bertumbuh adalah memiliki hidup yang baik. Yang kedua, M yang kedua, saya akan cepat. M yang kedua, kalau Bapak Ibu lihat dari TSI, jadi poin ini saya ambil dari TSI, Terjemahan Sederhana Indonesia. Yang kedua adalah memiliki pengetahuan tentang cara hidup yang bijaksana. Bagaimana kita memiliki pengetahuan tentang cara hidup yang bijaksana? Tentunya kita belajar dari kebenaran firman. Firman itulah yang menjadi
menjadi panduan kita, firman itu yang menjadi dasar kita, firman itu yang menjadi pedoman. Tidak ada segala sesuatu yang bisa menuntun kita hidup dalam kebenaran kecuali dalam melalui firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pengen nih bertumbuh, pengen memiliki pengetahuan untuk cara hidup yang bersama-sama, yuk mulai ikut gitu ya. Kalau di New Life kita sama-sama diperlengkapi gitu ya. Ada doa pagi, kita dengar firman, mungkin ada pikiran kita yang kurang pas, mungkin ada tindakan kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita memberi diri, merendahkan diri untuk berubah. Untuk berubah kita punya, oh ya, ternyata apa yang saya lakukan selama ini kok kurang pas ya dengan kebenaran firman. Dari pengetahuan, dari prinsip-prinsip yang kita terima dari kebenaran, itu menuntun kita untuk berubah menjadi lebih baik ya. Jadi yang kedua adalah memiliki pengetahuan tentang cara hidup yang bijaksana. Seringkali apa yang menurut kita bijak belum tentu benar di hadapan Tuhan, belum tentu benar menurut firman. Jadi menjadi patokan kita adalah kebenaran firman. Itu M yang kedua ya. Jadi M yang pertama adalah memiliki hidup yang baik. M yang kedua adalah memiliki pengetahuan tentang cara hidup yang bijaksana. Dan tentunya ini bisa kita peroleh dari kebenaran firman. Jadi yuk saya mengajak Bapak Ibu untuk mari sama-sama kita belajar kebenaran firman. Mungkin dari program baca Alkitab setahun gitu ya. Mungkin dari ibadah-ibadah kita belajar. Jadi pada saat kita memberikan asupan rohani, bukan berarti ibadah minggu itu cukup bagi setiap kita Bapak Ibu. Kalau memang kita bisa mengkhususkan diri, momennya pagi sebelum kita beraktivitas, sebelum kita bekerja, kita bisa ikut doa pagi, kita belajar firman, kita merenung, kita diberi prinsip-prinsip sesuai dengan kebenaran, dan kita bisa memulai aktivitas pagi, aktivitas satu hari itu sesuai dengan kebenaran firman. Itu M yang kedua. M yang ketiga adalah menguasai diri ya. Jadi itu ada di 1 Petrus 2 ayat 5-8 yang Bapak Ibu bisa lihat di rumah, karena di sini nggak ada TSI ya. Jadi M yang ketiga adalah menguasai diri. Nah, pada saat saya merenung, kadang-kadang nih menguasai diri itu agak susah ya. Agak susah bagi kita untuk menguasai diri gitu ya. Kadang-kadang pada saat kita susah bagi kita untuk bisa menguasai keinginan kita, menguasai emosi, apalagi kita itu ada kepentingan pribadi nih di dalam satu hal. Susah bagi kita untuk menguasai diri. Tapi dari hari ini kita belajar, kalau kita mau bertumbuh kepada kesempurnaan Kristus, kita perlu menguasai diri kita dalam segala hal, entah itu emosi, entah itu keinginan-keinginan kita menguasai diri. Kadang-kadang dalam hati pengen marah gitu ya, pengen teriak seperti itu ya, pengen maki-maki kepada orang lain pada saat apa yang dikerjakan tidak sesuai dengan pendapat kita. Kita belajar untuk menguasai diri, disiplin gitu ya. Kita belajar menguasai diri, kita disiplin. Dan tentu saja Bapak Ibu, pada saat kita mau menguasai diri, kita perlu pertolongan Roh Kudus. Saya bisa berbicara gini bukan berarti saya bisa menguasai diri Bapak Ibu ya. Saya juga masih belajar untuk menguasai diri. Seringkali saya juga nggak bisa menguasai diri. Seringkali saya juga pengen marah. Seringkali saya juga pengen berontak. Seringkali saya juga pengen protes seperti itu. Tapi saya tahu bahwa pada saat saya pengen protes, Roh Kudus selalu ngomong gitu ya. Evi, yang kayak gini nggak boleh seperti itu. Jadi kita belajar. Pada saat kita mau menguasai diri, kadang-kadang keinginan daging kita ini yang berontak ya. Aduh, kok seperti ini gitu ya. Kalau mungkin dulu Budita sukanya nginjek-nginjek tanah katanya gitu ya. Nginjek-nginjek tanah pada saat kayak gini gitu ya, marah kayak gitu ya. Kalau saya pada saat marah itu pengennya teriak kok seperti itu sih. Tapi kalau kita dengan usaha kita, mungkin kita nggak mampu Bapak Ibu. Mungkin kita pengen melakukan yang baik, kita ingin melakukan hal yang baik kepada orang lain, seringkali kita nggak mampu. Saya percaya Roh Kudus yang memampukan kita untuk menguasai diri. Biarlah pikiran, perasaan dan kehendak kita itu sesuai dengan kehendak Kristus, bukan keinginan daging kita. Ya kan setiap kita punya keinginan berdaging benar. Seringkali keinginan daging malah lebih besar daripada keinginan roh. Kita belajar pada saat kita terima Tuhan. Kalau kita sudah ada janji-janji Tuhan yang terbaik buat hidup kita, rugi bagi kita kalau kita tidak hidup di dalamnya. Ya, dan M yang ketiga adalah menguasai diri. M yang keempat adalah, mungkin Bapak Ibu gak bisa nginget ya, banyak banget 7 ya. Cuma Bapak Ibu bisa baca kembali di TSI di 2 Petrus 1 ayat 3-5 ya. Keempat adalah
mampu bertahan di dalam kesusahan ya. Mampu bertahan di dalam kesusahan. Kalau Bapak Ibu lihat di curhat terakhir itu dikatakan permata ya. Judulnya mah keren, permata. Kalau judulnya permata kita mikir waduh, berarti permata bagus banget. Tetapi permata itu adalah penderitaan dan air mata ya. Permata adalah penderitaan air mata. Pada saat kita mengalami pergumulan, pada saat kita susah seperti itu ya, kita belajar, pada saat kita mau bertumbuh pada kesempurnaan Kristus, Dia di dalam kita. Hidupnya itu bukan hidup kita lagi. Hidup yang kita hidup di dalam daging bukan hidup kita lagi, tetapi Dia yang hidup di dalam kita. Sehingga saya percaya setiap kita ada pergumulan, benar ya? Kita mungkin ada pergumulan, ada masalah yang mungkin kita pikir, aduh Tuhan, kok rasanya saya adalah orang yang paling susah ya, saya adalah orang yang paling menghalang ya. Tapi kita belajar untuk tidak bersungut-sungut, tidak berkeluh kesah dalam kesusahan. Karena apa? Pada saat kita bersungut-sungut, kita tidak akan bisa melihat kebaikan Tuhan. Jadi meskipun kita ada pergumulan, kita ada kesusahan, mungkin bahkan air mata yang mengalir dalam kehidupan kita, tapi biarlah apa yang kita alami, kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan itu kita bisa melihat. Jadi jangan fokus pada masalah, jangan fokus pada penderitaan-penderitaan yang dialami, karena firman Tuhan berkata penderitaan yang kita alami adalah penderitaan yang biasa. Gak ada apa-apanya kalau mau dibanding dengan penderitaan Yesus di kayu salib, Bapak Ibu. Sampai disalib loh, tangannya itu dipaku. Apakah penderitaan yang kita alami lebih besar? Apakah penderitaan yang kita alami lebih sakit daripada penderitaan Yesus? Tentu saja enggak. Kalau kita menderita, mungkin kita menderita karena kesalahan kita sendiri. Benar ya? Karena kita sendiri yang salah. Atau karena dosa yang kita lakukan membuat kita menderita. Ataupun karena kita memberitakan firman membuat kita menderita. Itu tidak ada apa-apanya. Karena janji Tuhan dikatakan, Dia tidak akan membiarkan kita sampai jatuh tergeletak. Tuhan akan membawa kita kepada orang-orang yang memang Dia pakai untuk apa? Untuk menguatkan kita gitu ya, untuk menguatkan kita, sehingga pada saat kita terpuruk, pada saat kita punya masalah, pada saat kita punya pergumulan, dan ada orang-orang yang datang di sekitar kita yang memberi kekuatan, itu bukan satu kebetulan. Itu adalah tangan Tuhan yang bekerja. Seringkali manusia berpikir, waduh kebetulan ya, kok saya bisa bertemu sama kamu ya? Pada saat saya terpuruk, kamu bisa memberikan saya kekuatan. Sekali lagi itu Tuhan sayang pada setiap kita. Pada saat kita bergumul, Tuhan memberikan orang-orang, memberikan komunitas, atau memberikan firman itu sendiri pada kita untuk kita bisa kuat. Jadi pada saat kita menderita, jangan pernah jadi baper ya. Jangan pernah merasa terzolimi, jangan pernah merasa, aduh kita adalah orang yang paling sia-sia nih, kita adalah orang yang paling susah ya. Enggak ya, kita bisa kok tetap melihat kebaikan Tuhan ya. Kita tetap bisa bertahan, karena apa? Roh Kudus yang menjadi penghibur dalam kehidupan kita. Itu M yang keempat. Jadi M yang pertama adalah memiliki hidup yang baik. M yang kedua adalah memiliki pengetahuan tentang cara hidup yang bijaksana. M yang ketiga adalah menguasai diri. M yang keempat adalah mampu bertahan dalam kesusahan. Yuk bertahan. Siapapun itu, kapanpun yang masalah yang kita hadapi, kita tetap bertahan ya. Yang M yang kelima adalah memiliki hidup sesuai dengan kemauan Allah. Memiliki hidup sesuai dengan kemauan Allah. Pada saat kita hidup, kita pasti punya keinginan pribadi, benar ya? Kita punya kerinduan pribadi, kita punya cita-cita pribadi ya. Aku pingin A, B, C, D gitu ya. Tapi bolehlah kita menaruh keinginan kita, menaruh agenda-agenda kita di samping gitu ya. Dan biarlah agenda Tuhan, keinginan Tuhan yang termanifestasi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kalau saya pribadi, saya juga punya keinginan pribadi, Bapak Ibu, punya. Tapi saya tahu bahwa pada saat Tuhan ada dalam hidup saya, ya pada saat saya menyerahkan diri, ya sudah Tuhan, saya mau hidup untuk melayani. Saya harus berani, saya harus bisa mengambil keputusan untuk menaruh keinginan pribadi saya, dan saya mengikuti kehendak Tuhan. Dan tentunya kalau kita mau ikut keinginan daging kita, itu tidak akan termanifestasi, Bapak Ibu ya kan. Mungkin dunia di luar itu menjanjikan hal-hal yang bagus, dunia luar itu menjanjikan hal-hal yang besar seperti itu. Tapi
hidup dalam panggilan Tuhan yang membuat hidup kita bisa maksimal ya. Jadi pada saat kita mau hidup dalam keinginan Tuhan, dalam kemauan Tuhan, kita tidak bisa lagi hidup sesuai dengan keinginan kita. Kita punya keinginan A, B, C, D. Gak apa-apa kita punya keinginan, tapi bagaimana kita bisa fokus apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kita. Apa sih yang menjadi tujuan Tuhan? Kalau ada tujuan Tuhan, meskipun kita tadi menderita, kita mengalami hal-hal yang hal-hal yang gak enak gitu ya, kita tetap fokus pada tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, karena kita tahu bahwa janji-janji Tuhan adalah berharga dan sangat besar. Jadi hal yang kelima adalah memiliki hidup sesuai dengan kemauan Tuhan. Dan yang keenam, M yang keenam adalah mengasihi saudara-saudari seiman. Itu ada di TSI semua ya. Mengasihi saudara-saudari seiman. Itu kita sudah tahu ya bahwa kasih, karena kita sudah menerima kasih Allah ada dalam hidup kita, sehingga sangat baik bagi kita untuk bisa memberikan kasih Allah kepada orang-orang di sekitar kita. Dalam hal ini dikatakan saudara-saudari seiman. Biarlah hidup kita Bapak Ibu bisa menjadi perpanjangan tangan kasih Allah kepada banyak orang. Kita bisa menjadi perpanjangan tangan kasih. Mungkin ada orang-orang tertentu yang merasa Tuhan kan tidak kelihatan. Bagaimana kita bisa merasakan kasih Tuhan? Tuhan tuh tidak kelihatan. Tuhan boleh pakai setiap kita gitu ya, untuk menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan M yang terakhir adalah mengasihi semua orang melalui perbuatan. Kalau yang tadi mengasihi saudara-saudari seiman, yang M yang terakhir adalah mengasihi semua orang melalui perbuatan ya. Jadi mengasihi semua orang tanpa kita memandang dia seiman apa enggak, kita tetap mengasihi. Bagian kita adalah mengasihi, memberikan kasih itu kepada banyak orang. Urusan mereka mau terima atau tidak terima itu urusan lain ya. Saya percaya pada saat kita memberikan kasih, tentu saja pasti setiap orang pengen ya dikasihi ya. Jadi kalau dari hari ini kita belajar ya, pada saat kita terima Tuhan, kita memiliki iman. Itu adalah hal yang sangat baik bagi hidup kita. Kita sudah menerima keselamatan di dalam Tuhan. Tapi pada saat kita menerima keselamatan, tidak berarti kita serta-merta sempurna di dalam Kristus, Bapak Ibu ya. Kita perlu aktif, kita perlu bergerak ya. Kita bukan hanya diam, kita perlu bergerak. Apa yang bisa kita kerjakan untuk kita sempurna? Kalau tadi 7M ya. Yang M yang pertama adalah memiliki hidup yang baik. M yang pertama. M yang kedua adalah memiliki pengetahuan tentang cara hidup yang bijaksana. Gimana caranya? Belajar firman, Bapak Ibu, belajar firman sehingga dalam pikiran kita isi dengan pengetahuan tentang kebenaran firman, ada prinsip hidup sehingga pola pikir kita diubahkan. Dari pola pikir diubahkan, perasaan kita mengikuti pola pikir kita yang benar. Dari perasaan itulah timbul tindakan-tindakan yang benar ya. Yang M yang ketiga adalah menguasai diri. Jadi pada saat kita ngomong tentang menguasai diri, bukan berbicara bisa apa enggak, tapi bagaimana kita tahu bahwa Yesus ada dalam hidup kita dan Dia yang memampukan kita bisa menguasai diri kita. Meskipun keinginan dari itu susah, meskipun keinginan dari kita kuat gitu ya, tapi Roh Kudus selalu menolong. M yang keempat adalah mampu bertahan dalam kesusahan ya. Apapun yang kita alami Bapak Ibu, pada saat kita mau bertumbuh, yuk jangan jadi orang yang baper. Jangan menjadi orang yang baper, jangan jadi orang yang punya telinga tipis nih. Si A ngomong sedikit, waduh tersinggung. Si A ngomong sedikit sedikit, waduh jadi marah ya. Cuek aja gitu ya. Orang mau ngomong apa, yang penting apa kata Tuhan buat hidup kita. M yang kelima adalah memiliki hidup sesuai dengan kemauan Allah. Bukan kemauan kita ya Bapak Ibu, kemauan Allah. Kita semua punya kerinduan, kita semua punya agenda, kita semua punya keinginan pribadi. Tapi pada saat kita mau bertumbuh, kita hidup sesuai dengan apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yuk cari tahu apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita. Taruh agenda kita itu, taruh. Biarlah hidup kita bisa maksimal. Mungkin pada saat kita hidup untuk keinginan kita Bapak Ibu ya. Mungkin kita punya keinginan pribadi. Pada saat keinginan itu sudah tercapai, apa yang kita lakukan? Mau puas hati palingnya, senang ya. Setelah itu, ya sudah, kita akan mencari keinginan lain. Kalau berbicara keinginan manusia, sampai kapanpun, pada saat satu keinginan terpenuhi, pasti muncul keinginan-keinginan lain.
nggak akan pernah terpuaskan. Tetapi kalau kita hidup sesuai dengan kemauan Allah, kita tahu bahwa itu adalah hal yang luar biasa kalau kita dimampukan untuk hidup dalam kemauan Allah. Paling gampang gini, mungkin suatu hari kita pengen punya, kita pergi kemana-mana naik sepeda ya, naik sepeda. Pengenlah punya sepeda motor. Kalau kemana-mana biar gampang naik sepeda motor, nggak lama, nggak makan waktu lama dalam perjalanan. Pada saat kita kerja, kita kumpul uang, sudah ada motor, ya sudah kita naik motor kemana-mana pergi bekerja. Pada saat keinginan sudah dipenuhi, sudah punya sepeda motor, ya kan? Apa yang terjadi? Pengen lagi punya mobil gitu ya. Iya sih, naik mobil enak lah, kena hujan, nggak kena air, kalau panas nggak kena terik matahari, biar kulitnya bisa bagus seperti itu umpamanya ya. Itu pasti gitu, keinginan itu pasti sudah selesai, timbul keinginan-keinginan baru ya. Jadi kita belajar, kita hidup sesuai dengan kemauan Allah, sehingga hidup kita bisa maksimal Bapak Ibu. Dan M yang keenam adalah mengasihi saudara-saudari seiman. Dan M yang ketujuh adalah mengasihi semua orang ya, tanpa terkecuali mengasihi semua orang dengan perbuatan kita ya, dengan apa yang kita lakukan. Biarlah hidup kita bisa menjadi Alkitab yang terbuka ya bagi orang lain. Dan yang terakhir, dan apakah yang terjadi jika semua hal ini ada di dalam kehidupan kita? Kita lihat di ayat 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, dikatakan kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Luar biasa. Jadi semuanya itu kalau ada di dalam hidup kita, kita akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan kita akan Tuhan Yesus. Itu luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi jangan cuma puas pada saat kita percaya, pada saat kita menerima anugerah keselamatan, jangan puas sampai sana. Tapi marilah kita sama-sama bertumbuh dalam kesempurnaan Kristus. Amin Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar dan kita sama-sama bergerak ya. Bukan cuma seorang diri, kita sama-sama bergerak. Setiap kita pasti punya kerinduan untuk bisa bertumbuh dalam kesempurnaan Kristus. Dan di ayat terakhir lagi, kalau sudah sampai bertumbuh dalam kesempurnaan Kristus, di ayat terakhir, di ayat ke-11 dikatakan, kita loncat, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi ayat ke-11 ya, luar biasa ya. Dikatakan tadi di ayat ke-10, di ayat ke-9 bahwa kalau di ayat 8 dikatakan kita akan giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. Kalau di ayat ke-11 dikatakan, dengan demikian kamu akan dikaruniakan hak penuh dengan setengah-setengah ya, hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kalau di TSI, saya akan baca di TSI, dengan begitu waktu kamu masuk ke dalam kerajaan yang selama-lamanya, kamu akan disambut dengan penuh sukacita oleh Tuhan dan Raja Penyelamat kita Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu ya. Jadi yuk ambil keputusan, mari kita bertumbuh secara rohani ke dalam kesempurnaan Kristus. Tidak ada yang namanya istilah jalan di tempat. Saya mau jalan, saya cuma jalan di tempat, nggak jalan maju, nggak jalan mundur, nggak ada ya. Kalau tidak maju berarti mundur gitu ya. Nggak ada yang namanya di tempat diam aja ya. Kalau kita diam di tempat itu berarti kita mundur setelah pelan-pelan. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Musik boleh kembali. Musik kita. Saudara, pertumbuhan itu bicara perubahan. Dalam Efesus jelas sekali bahwa manusia baru itu mengalami perubahan. Kalau dulunya pendusta menjadi tidak pendusta. Kalau dulunya pencuri menjadi bukan pencuri. Kalau dulunya orangnya emosional, bukan marah, dapat menguasai diri dan tidak marah sampai matahari terbenam, gitu ya. Jadi ada perubahan yang terjadi ketika kita bicara tentang pertumbuhan. Pertanyaannya, apakah ada hal-hal yang perlu kita rubah dalam hidup kita? Kalau ada, apa saja? Mulai buat list. Adakah hal-hal yang bisa kita tingkatkan dalam hidup kita? Kalau ada, apa saja? Mulai buat list. Apa yang bisa kita tingkatkan? Karena bicara perubahan, bicara tentang peningkatan. Seorang bayi
bisa bertumbuh menjadi seorang penjahat, tapi juga bisa bertumbuh menjadi seorang presiden. Itu semua keputusan dari orang anak tersebut. Nah, saudara, tentunya lingkungan sangat mempengaruhi. Makanya ketika saudara mengalami pergumulan, ketika saudara mengalami masalah, jangan seorang diri, saudara. Jangan, kadang gini, akhir-akhir ini kan saya selalu bahas tentang baper. Saya mengingatkan diri saya juga nggak boleh baper, gitu ya. Orang baper itu menyiksa diri. Orang yang suka bawa perasaannya, apalagi membiarkan pikiran negatif menguasai hati dan pikirannya, itu adalah orang yang membesar-besarkan masalah. Coba saudara pikir, masalah apa sih yang paling besar? Bayangkan masalah terbesar yang bisa saudara bayangkan. Lalu saudara bayangkan betapa besarnya Tuhan, mana yang jauh lebih besar. Jadi kita nggak boleh baper masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah kesehatan. Nggak perlu kita baper-baperan. Jalani hidup bersama dengan Tuhan. Alami kemenangan demi kemenangan. Amin. Amin. Simple. Hidup itu simple, saudara. Kalau saudara mengenal Tuhan, mau baik-baik dengar, mau baik-baik menyerahkan hidup sama Tuhan, maka hidup itu menjadi menyenangkan dan sederhana. Ingat ketika kita baper, kita harus ingatkan diri kita, aku mau berbaper. Ada Tuhan yang menyertai kita. Amin. Ada saudara-saudara seimbang. Kenapa kita hanya karena satu dua peristiwa seakan-akan yang lain jadi hilang, jadi kacau? Kita punya Tuhan yang besar dan seorang mampu menikmati semua anugerah Tuhan karena ada kuasa Tuhan menyertai kita. Mari kita bangkit diri bersama, kita menyanyikan sebuah pujian.